Salam sejahtera di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bertemu lagi dalam renungan harian di hari Senin tanggal 29 November tahun 2021. Mari mempersiapkan diri membaca firman-Nya. Mari berdoa. Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, karena kami tahu bahwa firman-Mu adalah pelita dan sulu dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, tolong kami, terangi hati dan pikiran kami, biar firman-Mu akan menjadi bagian utama dalam hidup kami. Bersabdalah Tuhan, kami menyambutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Bacaan kita dari 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai 18. Hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan Juru Selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disiram untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini,
Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikian seluruh bagian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di saat yang berbahagia ini. Amin. Saudara-saudara, tema kita, kedatangannya akan tiba seperti pencuri. Iatu allona puang lasae butung toboko. Saudara-saudara, tentu tidak akan ada lagi orang yang akan kecurian, seandainya pencuri itu terlebih dahulu memberitahukan bahwa ia akan datang untuk mencuri. Tapi itu tidak mungkin, bukan? Saudara, itulah sebabnya sehingga kita selalu diingatkan untuk berjaga-jaga. Tetapi sekalipun kita sudah berjaga-jaga, tetapi tetap saja ada kelegahan, lengah, masih banyak orang yang kecurian. Saudara, dikatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus kembali akan datang seperti seorang pengantin laki-laki mempersunting seorang pengantin perempuan. Tetapi kedatangannya diandaikan seperti seorang pencuri. Oleh karena itu, kedatangannya tidak akan pernah kita tahu secara persis. Maka saudara, sepatutnya lah kita berjaga-jaga dan siaga. Dalam Matius 25 ayat 13 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Sahabat Kristus, kepada kita orang percaya, kedatangan Tuhan Yesus kembali adalah waktu yang dinanti-nantikan. Sebab disitulah langit dan bumi baru dinyatakan, di mana di situ pula Allah akan menyatakan kebenaran berdasarkan janjinya. Kedatangannya saudara tidak terduga, tetapi kita tidak boleh takut dan putus asa. Sebab kita sudah menjadi ahli waris di dalam Yesus Kristus, dan kita sudah terpilih menjadi warga kerajaan anaknya. Untuk itu saudara, mari kita tetap setia di dalam iman kita. Bagi orang yang tidak setia di dalam iman, kedatangan Tuhan Yesus akan menjadi ketakutan, sebab mereka tidak berjaga-jaga dan tidak siap. Apa yang akan menghampiri mereka sama seperti yang dikatakan di dalam Pengkhotbah 9 ayat 12b. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak manusia yang malang kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Oleh karena itu kita harus tetap berjaga-jaga dan siap sedia, sebab jika Tuhan Yesus datang lalu kita lengah, saudara, kita akan kehilangan sebagai ahli waris kehidupan kekal yang telah dianugerahkan kepada kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Marilah kita satu dalam doa. Terima kasih penyertaan, bimbingan, dan kasih-Mu begitu indah dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami memelihara dalam hidup kami dan kami mewujudkannya senantiasa di hadapan Tuhan. Kesempatan ini kami menyerahkan hidup kami. Tuhan berkatilah anak-anak kami, berkati keluarga kami, usaha dan pekerjaan yang kami tekuni. Biarlah hidup kami dalam keteraturan bersama Tuhan. Biar kami takut dan setia padamu dan menjalani hidup ini dengan terus
menghadirkan Tuhan yang menolong kami. Engkau berkati Tuhan untuk anak-anak dalam pertumbuhan dan pendidikan, kasih-Mu bersama mereka. Juga Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit, yang berduka, yang menghadapi banyak tantangan hidup, hiburkan dan kuatkan mereka. Yang bersukacita, Tuhan juga sempurnakan sukacita mereka. Para bapak ibu lansia, Tuhan berkati masa tua mereka agar terus beria-ria dalam Kristus. Para majelis pengurus OIG, Tuhan berkati dalam pelayanan. Dan teruslah Engkau memberkati bangsa kami agar kami hidup dalam suasana kondusif. Jagalah kami senantiasa Tuhan, biar kami boleh melewati hari demi hari dalam pengasihan Tuhan. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang berseru, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Tetap semangat menjalani hidup ini, dan biarlah firman ini menjadi berkat bagimu, bagiku, dan bagi kita semua. Salam sehat.